apa itu game pembelajaran? Nah, saya mengutip dari beberapa ahlinya Bapak Ibu ya. Menurut Ismail gitu, game edukasi adalah kegiatan mendidik yang menyenangkan dan bermanfaat. Jadi konsepnya game edukasi adalah kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ya, yang menyenangkan dan bermanfaat. Lalu menurut Prensky tahun 2012, game edukasi adalah game yang didesain untuk belajar, tapi tidak bisa menawarkan bermain dan bersenang-senang saja. Game edukasi adalah gabungan dari konten edukasi, prinsip belajar, dan game komputer. Jadi Prensky ini Bapak Ibu, dia menjelaskan lebih jauh lagi ya, apa itu game edukasi, bahwa game edukasi itu ya game untuk belajar dan bukan hanya bersenang-senang saja gitu ya. Nah, jadi konsepnya itu kita bermain sambil bersenang-senang gitu ya. Itu game edukasi dari Prensky. Nah, di sini menurut Peterson tahun 2003, biasanya game edukasi dirancang untuk menyampaikan materi pembelajaran atau memperkuat pemahaman tentang konsep pembelajaran. Jadi, kalau dilihat sesuai judul pada kali ini, mungkin kita akan lebih ke memperkuat pemahaman tentang konsep, Bapak Ibu ya. Jadi, game bergambar kan serta harus punya ilmunya dulu, baru bisa menebak gitu ya. Nah, jadi mungkin dari Peterson ini kita tidak menyampaikan materi gitu ya melalui game bergambar, tapi kita memperkuat pemahaman tentang konsep pembelajaran atau tentang materi melalui game tebak gambar. Itu Bapak Ibu ya, semoga dipahami. Jadi game edukasi, terus tebak gambar itu pada malam hari ini memposisikan diri sebagai game yang untuk memperkuat pemahaman tentang konsep materi gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai apa manfaat dari game edukasi Bapak Ibu. Yang pertama, manfaatnya. Game edukasi dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan atau materi pembelajaran secara interaktif dan menarik bagi anak. Ya. Jadi game edukasi ini fungsinya untuk sesuai pendapat para ahli ya, yaitu menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan, dan menyajikan materi itu secara interaktif dan juga menarik. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua apa Mas? Manfaat yang kedua yaitu game edukasi dapat menciptakan lingkungan bermain yang menarik, aman, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar anak. Jadi melalui game edukasi ini kita dapat menciptakan sebuah ruang kelas gitu ya, ruang kelas yang tidak monoton gitu ya, tapi hidup gitu. Jadi ada sisi menyenangkannya gitu ya, hiburan yang akan didapatkan oleh siswa ketika kita menggunakan game edukasi. Lalu yang ketiga, mengasah otak ya. Ini khusus manfaat game edukasi bertipe game tebak gambar gitu ya, yang asah otak ya. Nah, permainan tebak gambar dapat mengasah otak karena terdapat banyak soal-soal kreatif berupa gambar dan clue-clue lainnya gitu ya. Jadi bisa mengasah otak siswa gitu ya. Dia menebak sesuatu berdasarkan clue atau berdasarkan sebuah gambar kayak gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Yang keempat, meningkatkan keakraban ya. Permainan tebak-tebakan dapat meningkatkan keakraban dengan teman sebayanya ya. Karena kalau mau menebak sesuatu kan biasanya kalau di ruang kelas itu harus berdiskusi gitu Bapak Ibu ya. Nah itu biasanya diskusinya lucu-lucu dan ya bisa meningkatkan keakraban antara teman sebaya gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu manfaatnya. Kita lanjut ke apa karakteristik dari game edukasi Bapak Ibu. Nah, saya mengutip dari Malone dan Lepper yang dikutip oleh Hikmat Tiar tahun 2015 bahwa game edukasi itu memiliki beberapa karakteristik ya. Di sini seenggaknya 3 gitu. Yang pertama, game edukasi itu adanya tantangan di karakteristiknya. Dalam game edukasi, tantangan digunakan untuk menarik minat siswa dengan tujuan agar pemain menyelesaikan masalah yang diujikan dan diberikan. Jadi ketika kita membuat game edukasi, buatlah semenantang mungkin ya, tapi jangan terlalu di luar kemampuan siswa, tapi mesti di lingkup siswanya gitu ya, tapi yang menantang. Terus yang kedua yaitu memunculkan rasa ingin tahu Bapak Ibu. Dengan adanya game edukasi itu, kita bisa memunculkan rasa ingin tahu siswa, baik sensorik maupun kognitifnya gitu. Penggunaan audio dan efek visual dapat meningkatkan rasa ingin tahu sensori, sedangkan rasa ingin tahu kognitif dapat muncul ketika pemain merasa tertarik dan terus memainkan game edukasi tersebut gitu ya. Kalau game tebak gambar ini yang akan kita buat itu bisa memunculkan rasa ingin tahu karena ya kita memberikan clue-clue gitu ya, atau kisi-kisi apa yang ada di balik kata-kata ini. Terus yang ketiga adanya kontrol ya Bapak Ibu ya. Kontrol ini
berfungsi untuk penentuan nasib pemain. Kontrol ini dibuat untuk menentukan keputusan yang tepat ya, yang dapat memberikan hasil yang baik bagi pemain. Dalam game edukasi, kontrol juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pengalaman. Itu Bapak Ibu ya, tentang karakteristik game edukasi ini ada 3, adanya tantangan, jika rasa ingin tahu, dan adanya kontrol oleh siswa gitu ya. Itu Bapak Ibu singkat mengenai game edukasi, karena kita tidak akan membahas mengenai game edukasinya ya, kita akan membahas mengenai tebak gambar gitu ya. Nah, saya akan memainkan game tebak gambar, nanti Bapak Ibu silakan bisa tebak gitu ya, apa yang saya maksud gitu. Di sini saya buat ada 3 ya, game tebak gambar tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kita mainkan yang pertama dulu Bapak Ibu, game tebak gambar yang pertama. Nah, bagaimana sih cara saya membuat game seperti tadi? Apa bahan yang saya siapkan gitu ya? Nah, di sini bahan-bahan yang saya siapkan yang pertama adalah gambar kartu. Kita bisa membuat sendiri atau mendownload dari internet. Seperti contoh gambar kartu ini. Terus yang kedua, foto atau gambarnya. Dan yang ketiga adalah pakainya software PowerPoint Bapak Ibu. Ini 3 kombinasi ini yang perlu Bapak Ibu siapkan gitu ya. Ini bisa Bapak Ibu buat semua di internet ya, cari semua ya. Terus fitur untuk membuat game tebak gambar tadi itu namanya fitur trigger Bapak Ibu. Fitur ini ya cuma fitur ini saja yang dipakai Bapak Ibu untuk membuat game seperti tadi ya. Trigger ini fungsinya untuk menjalankan animasi apabila kita mengklik objek yang sudah kita beri fitur trigger. Nanti kita akan coba lihat. Nah, di sini saya ada beberapa rekomendasi Bapak Ibu, rekomendasi website untuk mendownload sebuah foto gitu ya, atau gambar gitu ya. Yang pertama adalah Pexel. Pexel adalah platform yang menyediakan akses ke berbagai koleksi gambar berkualitas tinggi dan bebas royalti atau no copyright. Alamatnya di www.pexel.com. Ini rekomendasi saya, silakan Bapak Ibu bisa kunjungi untuk mendownload gambar-gambar yang tidak terkena copyright. Terus yang kedua, ada Pixabay, situs web yang menyediakan gambar, video, background juga, gambar artistik gratis untuk diunduh. Situs ini populer di kalangan pecinta seni visual dan dapat digunakan untuk desain posting, slideshow, dan konten media sosial. Alamatnya ada di pixabay.com.id gitu ya. Itu terus yang ketiga ada Unsplash gitu ya. Website ini memberikan gambar, ilustrasi, gambar produk, font, dan berbagai template secara online dan gratis untuk beberapa item gitu ya. Unsplash.com. Nah, itu tadi rekomendasi 3 website. Terus yang selanjutnya adalah rekomendasi untuk membuat seperti tadi ya, saya sudah contohkan di tipe kedua, yaitu ada clue-nya berupa suara. Nah, itu saya menggunakan namanya website TTS-Free Bapak Ibu, ttsfree.com. Itu website untuk mengubah teks menjadi suara. Website TTS-Free ini gratis, tidak berbayar gitu ya. Alamatnya di https://2/ttsfree.com/text-to-speech/Indonesia. Terus selain TTS Free, ada juga yang namanya CapCut Bapak Ibu, aplikasi pengeditan video gratis yang mudah digunakan untuk membuat konten video menarik dan profesional dari perangkat seluler, dan memiliki fitur text to speech yang bisa digunakan secara gratis. Oke Bapak Ibu, itu merupakan alat dan bahan yang sudah atau perlu Bapak Ibu siapkan untuk membuat sebuah game tebak gambar yang sudah kita mainkan tadi. Alatnya ada ini, gambar, foto, dan software. Fitur yang akan digunakan fitur trigger. Website yang dipakai untuk mendownload gambar ada ini, Pexel, Pixabay, Unsplash. Terus rekomendasi website untuk membuat suara ada TTS Free dan juga CapCut.